She fell in love with the medicine I see. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the medicine I see. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Klub Korea Utara dicoret, Persib Bandung lolos ke fase grup Liga Champions Asia 2 Zona Timur. Persib tidak perlu melakoni pertandingan play-off untuk mendapatkan tiket ke fase grup Liga 2. Kabar menggembirakan diterima juara Liga 1 2023/24 Persib Bandung setelah Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, memastikan tim Kota Kembang ini berlaga di fase grup Liga Champions Asia, Liga 2 2024/25. Kepastian itu diperoleh Persib berdasarkan rilis yang dikeluarkan AFC, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024, terkait kontestan kompetisi antar klub kasta kedua di Asia tersebut. Liga 2 merupakan format baru dalam kompetisi antar klub Asia yang baru diperkenalkan di musim 2024/25. Liga 2 terbagi menjadi dua zona, yakni Barat dan Timur. Masing-masing zona akan diwakili 16 klub. Untuk zona Timur, klub yang liganya menempati peringkat 1 hingga 12 di Asia berhak tampil di ajang ini. Indonesia berada di posisi ke-12 di bawah Korea Utara, sehingga kedua negara ini mendapat jatah tidak langsung, alias harus berlaga dari babak play-off. Sedangkan kompetisi tertinggi di Asia adalah Liga Champions Asia, Liga Elite. Kompetisi ini diikuti klub-klub yang liganya berada di peringkat 1 hingga 6. Mengingat Malaysia berada di posisi ke-6, Johor Darul Takzim berhak tampil di fase grup Liga Elite. Lolosnya Persib ke fase grup tidak lepas dari dicoretnya wakil Korut, karena dianggap tidak memenuhi ketentuan dari regulasi pendaftaran kompetisi klub AFC. Jika wakil Korut memenuhi persyaratan, Persib terlebih dulu harus menjalani laga play-off, mengingat Korut dan Indonesia berada di peringkat 2 terbawah. Hal itu berkaca dari zona Barat, 4 tim yang mendapat jatah lolos tidak langsung ke fase grup harus saling berhadapan, yakni antara klub India East Bengal FC dan Altin Asir FC, Turkmenistan, dan duel Al-Ahli, Bahrain, versus Kuwait SC, Kuwait. Penggawa Persib saat ini sedang menjalani liburan selepas Liga 1 2023/24 berakhir. Persib menjadwalkan seluruh pemain sudah berkumpul di Bandung pada tanggal 1 Juli. Latihan pertama akan berlangsung keesokan harinya. Kami berencana untuk mulai pada tanggal 2 Juli, namun kami masih menunggu jadwal resmi Liga 1, kata pelatih Bojan Hodak dilansir laman resmi klub. Di Depak FC Groningen, Ragnar Oratmangun gabung juara Liga 1. Masa depan pemain naturalisasi timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, kini tidak jelas setelah dipastikan dilepas oleh klubnya, FC Groningen. Padahal Ragnar belakangan jadi andalan di timnas Indonesia dan membantu skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di musim 2023/2024 kemarin, Ragnar dipinjamkan dari FC Groningen ke Fortuna Sittard. Ia tampil dalam 27 pertandingan Eredivisie Belanda dengan sumbangan 1 assist. Akan tetapi, Fortuna Sittard tidak akan mengaktifkan opsi pembelian permanen. Artinya, Ragnar bakal dipulangkan ke FC Groningen. Sayangnya pelatih FC Groningen, Art Langeler, mengatakan bahwa Ragnar Oratmangun, serta 2 pemain lainnya, Kevin Van Veen dan Florian Krugier, dianggap tidak akan masuk dalam rencananya. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk tim utama dan harus pergi, ucap Langeler dikutip dari Voetbal International.
Harapan publik tetap ingin sosok yang akrab disapa Wak Haji Ragnar ini tetap berkarir di luar negeri, khususnya di Eropa. Jika tidak ada tawaran dari klub luar negeri, peluang Ragnar untuk direkrut oleh klub Indonesia, salah satu yang berpeluang adalah Persib Bandung. Pasalnya CEO Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono, sempat mengaku tertarik mendatangkan pemain keturunan yang saat ini ada di skuad Timnas Indonesia. Tertarik pasti tertarik, mendatangkan pemain keturunan. Namun, mereka, pemain keturunan, nilai pasarnya lebih tinggi daripada pemain asing Indonesia berdasarkan data Transfermarkt, kata Teddy Cahyono beberapa waktu lalu di Bandung. Pertanda lainnya, Ragnar pernah terciduk menyaksikan langsung pertandingan antara Bali United vs Borneo FC di laga perebutan tempat ketiga Liga 1 2023/24 di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Mei lalu. Foto-foto tersebut tersebar berkat unggahan akun X milik Persib Bandung. Dalam unggahan tersebut, Ragnar tampak menyaksikan laga tersebut didampingi istri dan 3 lelaki lain di sampingnya. Teka-teki nasib dua pemain idola bobotoh, belum ada sinyal bertahan. Persib Bandung tengah diramaikan dengan sejumlah rumor para pemainnya, apakah bertahan atau hengkang. Namun, dua pemain idola bobotoh ini masih menjadi teka-teki. Mereka adalah Ezra Walian dan Ciro Alvis, pemain Maung Bandung dengan penampilan menit bermain terbanyak di Liga 1 2023/2024. Ciro Alvis adalah salah satu sosok penting dalam kesuksesan Persib Bandung meraih juara. Pemain asal Brasil ini menyumbang 16 gol dan 12 assist dari 35 pertandingan dengan 2.822 menit bermain. Ciro Alvis didatangkan Persib Bandung dari Persikabo 1973 pada tahun 2022 dengan kontrak 2 tahun hingga 2024. Setelah menandatangani kontrak tersebut, belum ada lagi pengumuman resmi dari klub yang menyatakan Ciro Alvis memperpanjang masa baktinya. Pada Februari tahun 2024 lalu, Ciro Alvis menolak menjawab pertanyaan awak media soal kontraknya yang akan habis di Persib di akhir musim. Ia mengatakan urusan kontrak lebih bijak sang bos Teddy Cahyono yang lebih layak memberikan keterangan. Maaf, tetapi saya harus melewatkan pertanyaan ini karena untuk masalah kontrak biar Teddy Cahyono yang berbicara, kata Ciro. Jadi, persoalan ini biarkan Teddy yang berbicara. Sekarang saya masih punya kontrak, karena saya bekerja untuk Persib, tetapi soal situasi ini, Teddy yang bisa bicara, kata Ciro pada Februari lalu. Sementara itu, Ezra Walian melakoni 36 pertandingan 1.227 menit bermain bersama Persib Bandung. Itu merupakan caps terbanyak disusul Ciro Alvis dengan 35 laga. Meski seringkali menjadi pemain cadangan, Ezra Walian nyatanya mampu menunjukkan kemampuannya. Ia kerap menjadi sosok penting di laga Persib Bandung hingga mendapatkan julukan Super Sub dari bobotoh. Pemain keturunan Indo-Belanda ini bisa disebut pemain bebas transfer di Persib mengingat kontraknya yang dijalin sejak musim 2021 selama 3 tahun sudah berakhir di 2024 ini. Selama masa tersebut, diketahui tidak ada pembaruan kontrak. Ezra Walian merupakan salah satu pemain dengan visi bermain yang baik. Di bawah arahan Bojan Hodak, Ezra Walian disulap dari pemain penyerang menjadi gelandang. Pada bulan Februari tahun 2024, ia mengaku mulai menjalin negosiasi dengan manajemen. Tetapi belum ada kesepakatan hitam di atas putih. Prioritasnya saat itu ingin membawa Persib juara. Saya bicara dengan manajemen, tetapi belum tanda tangan dan belum negosiasi. Jadi, saya tidak tahu musim depan masih di sini atau tidak, kata Walian. Kontrak saya sampai liga selesai. Kami ada di 4 besar dan mungkin kami juara. Kami tentu ingin juara. Jadi, mudah-mudahan kontrak saya sampai Mei dan mungkin bisa lebih lama, katanya saat itu. Belum ada kepastian soal Persib kelola Stadion GBLA. 2 pekan lebih sejak Persib Bandung mengangkat trofi juara Liga 1 2023/2024. Namun,
belum ada kejelasan mengenai kerjasama pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung. Padahal sebelumnya, Direktur Utama PT Persib Bandung bermartabat Glenn Sugita mengatakan jika Persib akan mengelola Stadion GBLA untuk 30 tahun dan penandatanganan kerjasama dengan Pemkot Bandung akan dilakukan paling lama 2 minggu setelah momen perayaan gelar juara Persib pada Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024 lalu. Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono mengatakan, kerjasama antara Pemkot Bandung dan Persib terkait pengelolaan Stadion GBLA belum bisa dilakukan, sebab masing-masing masih melakukan pendalaman kembali terkait poin-poin kerjasama. Bahwa ini ada proses yang cukup panjang ya, sejak 2023 lalu. Memang saya dapat laporan dari teman-teman di Pemkot, ini sedang dilakukan pendalaman kembali yang nanti paling lambat di bulan Juli harus sudah tertanda tangani. Ini masih dalam koridor di dalam MOU, ucap Bambang saat dihubungi Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024. Saya pikir setelah semuanya on the track ya, saya pikir kenapa tidak, MOU itu terjadi. Artinya dari kacamata perspektif saya dapat laporannya bahwa masing-masing pihak sedang dilakukan pendalaman kembali, pendetailan di dalam perjanjian kerjasama. Kira-kira begitu, jelasnya. Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya hal-hal yang tidak disepakati dalam kerjasama antara Pemkot Bandung dan Persib, Bambang mengungkapkan dirinya tidak mengetahui persis permasalahannya. Saya nggak tahu detailnya, saya kurang paham, katanya. Namun yang pasti, Bambang menuturkan dalam kerjasama pengelolaan Stadion GBLA itu, baik Pemkot Bandung maupun Persib harus saling melengkapi poin-poin kerjasama, termasuk soal hak dan kewajiban. Yang pasti bahwa kalau kerjasama ini saling melengkapi, aturan hukumnya mesti clear, termasuk juga dengan berbagai macam hal penghitungan hak dan kewajiban, dan inilah yang tentunya akan dijadikan sebagai variabel dalam perjanjian kerjasama itu, tuturnya. Ditanya soal peluang Persib untuk mengelola Stadion GBLA, Bambang enggan berkomentar. Menurutnya, pihak Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora, Kota Bandung yang lebih paham persoalan yang terjadi. Peluangnya, wah saya gak hafal. Nanti tanyakan ke Kadispora ya, tutup Bambang. Pengakuan Luisinho Passos soal kiper Persib. Pelatih kiper Persib Bandung Luisinho Passos membuat pengakuan soal penampilan para kiper Maung Bandung. Hal itu jadi salah satu kunci keberhasilan Persib menjuarai Liga 1 2023/2024. Pria asal Brasil itu memandang para kiper Persib tampil apik. Tak hanya di pertandingan, mereka juga tampil apik saat berlatih. Dikutip dari laman resmi klub, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024, Kevin Mendoza, Teja Paku Alam, dan Fitrul Dwi Rustapa sudah memberikan penampilan terbaiknya untuk Persib. Teja mencatatkan 18 penampilan sepanjang musim, sedangkan Mendoza sebanyak 14 laga, dan Fitrul 7 pertandingan. Kendati demikian, Passos secara khusus mengapresiasi penampilan Mendoza dalam 2 pertandingan final melawan Madura United. Menurutnya, Mendoza menjadi bagian terpenting dalam keberhasilan Persib menjadi juara. Terutama dalam 2 pertandingan terakhir, Kevin menampilkan yang terbaik dan menjadi salah satu bagian penting untuk kami. Dia menjalani pertandingan besar dan melakukan sejumlah penyelamatan. Saya pikir penampilannya positif, kata Passos. Passos mengatakan, saat ini ia masih menikmati masa liburan dan belum mau berkomentar panjang soal rencana tim dalam bursa transfer. Dia mengaku sudah menjalani diskusi dengan pelatih Bojan Hodak untuk komposisi kiper musim depan. Saya punya rencana, tapi untuk sekarang lebih penting beristirahat karena musim kemarin tidak berjalan dengan mudah. Selama 1 tahun kita berlatih, bertanding lalu beristirahat juga karena kita harus selalu menang dan menjadi juara, ucapnya. Jadi untuk sekarang, kami beristirahat dulu sejenak, tapi untuk musim depan, saya punya rencana yang didiskusikan lebih dulu dengan pelatih Bojan Hodak, ucapnya.
Bojan Hodak tak sabar siapkan Persib untuk berlaga di Liga Champions Asia. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tidak ingin terlalu lama hanyut dalam euforia. Persib baru saja merayakan gelar juara Liga 1 2023 per 2024. Setelah kompetisi berakhir, Maung Bandung diberikan waktu libur karena kompetisi baru akan bergulir pada bulan Agustus nanti. Beberapa pemain juga sudah kembali ke rumah masing-masing. Bojan Hodak menjelaskan, liburan ini akan dimanfaatkan dengan baik. Dia akan kembali ke Kroasia untuk bertemu dengan keluarganya. Waktu jeda kali ini akan digunakan untuk sejak melupakan kegiatan di sepak bola. Saya akan pulang ke Kroasia, karena keluarga saya ada di sana. Kemudian akan menikmati musim panas bersama mereka, kata Bojan Hodak dari laman Persib. Mantan pelatih Kuala Lumpur FC ini mengakui bahwa musim ini cukup berat. Bojan yang bertugas menggantikan posisi Luis Milla dituntut membawa Persib bisa bangkit. Dengan pendekatan berbeda, dia membawa Maung Bandung perlahan naik di papan klasemen. Musim ini berjalan begitu panjang, jadi semuanya tentu membutuhkan istirahat yang bagus, lanjutnya. Bojan menegaskan, setelah libur ini mereka harus segera fokus. Pasalnya, Persib akan menjalani play-off Liga Champions Asia 2, AFC Champions League 2 yang digelar Juli hingga Agustus mendatang. Lalu setelah ini kami harus memikirkan kompetisi AFC musim depan, ujarnya. Peluang Silverio gabung Persib Bandung atau PSS Sleman menipis. Ini alasan kuat ex-Borneo FC. Bek asal Portugal, Silverio Junior resmi berpisah dengan Borneo FC pada bursa transfer awal musim Liga 1 2024 per 2025. Kabar tersebut cukup mengejutkan mengingat Silverio Junior sebelumnya disebut masih masuk skema Borneo FC untuk musim ini. Terlebih penampilan Silverio Junior di lini belakang Borneo FC cukup kokoh. Dirinya tampil dalam 33 pertandingan dengan sumbangan 2 gol dan 1 assist. Namun rupanya ada persoalan lain yang membuat Silverio Junior dan Borneo FC akhirnya berpisah. Alasan utama Silverio memutuskan meninggalkan Borneo FC karena ingin lebih dekat dengan keluarga. Silverio mengaku sangat berkesan selama memperkuat Borneo FC meski hanya 1 musim. Sekarang giliran saya. Teman-teman, senang sekali bisa berbagi musim ini dengan kalian semua. Kalian akan selalu ada dalam ingatan saya. Itu adalah saat yang fantastis. Saya sangat bangga dengan kalian semua. Saya akan terus di sini untuk mendukung Borneo FC. Terima kasih, ujar Silverio. Saya akan mencoba untuk lebih dekat dengan rumah, untuk mendukung keluarga saya pada tahap ini, jelasnya. Seperti yang diketahui, ada 2 tim Liga 1 yang dikaitkan dengan Silverio, yakni Persib Bandung dan PSS Sleman. Hanya saja, PSS Sleman disebut lebih terdepan untuk mendatangkan Silverio. Namun jika merujuk pernyataan dari Silverio tersebut, tentunya peluang untuk tetap bermain di Liga Indonesia menipis. Meski begitu, Silverio masih belum menjawab soal kepastian masa depannya. Saya masih belum tahu apapun tentang masa depan. Namun, Tuhan akan selalu melindungi kita semua, pungkasnya. Selain Silverio, Borneo FC juga melepas 4 pemain asing lainnya. Mereka adalah Wiljan Pluim, Felipe Cadenazi, Win Naing Tun, dan Leo Lelis. Sejauh ini, gelandang asal Jepang, Kei Hirose menjadi pemain asing yang masih tersisa di skuad Borneo FC. Catat, ini jadwal latihan perdana Persib jelang Liga 1 2024 per 2025. Persib Bandung akan memulai latihan perdana pada tanggal 2 Juli tahun 2024. Maung Bandung jadi salah satu tim Liga 1 yang belum menggelar latihan. Mereka baru diagendakan untuk kembali ke Bandung pada tanggal 1 Juli mendatang. Sebelumnya, Liga 1 musim depan dikabarkan akan mulai bergulir pada bulan Agustus. Bojan Hodak menjelaskan bahwa mereka akan menjalani latihan pada tanggal 2 Juli.
Saat ini Persib masih menunggu jadwal resmi dari operator liga, termasuk untuk menyesuaikan agenda mereka untuk musim depan. Kami berencana untuk mulai pada tanggal 2 Juli, namun kami masih menunggu jadwal resmi Liga 1, kata Bojan Hodak dilansir dari laman Persib. Pelatih berpaspor Kroasia ini menambahkan, sebelum berlatih semua pemain akan menjalani sejumlah tes. Salah satunya terkait kebugaran pemain karena mereka baru saja menjalani libur panjang. Beberapa program latihan juga sudah dipersiapkan oleh tim pelatih. Semua pemain harus mengikuti tes kebugaran individu. Para pemain harus mengikuti program individu. Lanjutnya, Bojan menilai bahwa hasil tes tersebut akan jadi dasar untuk sesi latihan pemain. Latihan yang akan diberikan juga bertahap sambil menunggu pemain dalam kondisi terbaiknya. Beberapa hari pertama, kami akan melakukan tes untuk melihat tingkat kebugaran mereka. Kemudian kami akan melakukan pelatihan sesuai dengan itu, pungkasnya.